Tahukah kamu, pasca kemerdekaan, negara kita juga mengalami banyak peperangan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Yuk simak ceritanya. Pertempuran Medan Area. Kisah ini mirip dengan sejumlah pertempuran lain yang mengukir jejak di masa pasca revolusi. Namun, pertempuran Medan Area memiliki nuansa tersendiri yang menjadikannya berbeda dan tak terlupakan. Pertempuran bersenjata pertama terjadi di Medan. Pertempuran ini dikenal dengan sebutan Medan Area. Pada tanggal 1 Desember tahun 1945 ditetapkan garis batas di beberapa titik kota Medan. Simbol pembatas ini berbentuk papan-papan yang di dalamnya terdapat tulisan batas tetap kawasan lindung Medan. Dengan penyebutan Medan Area sebagai nama pertempuran yang diklaim berawal dari papan ini. Pertempuran ini berawal dari kedatangan pasukan sekutu pada tanggal 9 Oktober tahun 1945 di Sumatera Utara, yang didukung oleh Netherlands Indies Administration atau NICA, yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan Indonesia. Pemerintah RI awalnya menerima kedatangan mereka untuk mengurus tawanan perang yang ditahan oleh Jepang. Namun, rakyat Medan mengetahui bahwa NICA sebenarnya telah bersiap untuk mengambil alih pemerintahan Indonesia. Insiden lencana sekaligus menandai pula dimulainya pertempuran Medan Area. Hotel ini sendiri kemudian diserang serta dirusak oleh para pemuda. Dalam insiden ini jatuh 96 orang yang mengalami luka-luka, dengan sebagian besar diantaranya adalah orang-orang NICA. Insiden juga kemudian menjalar di beberapa kota lainnya seperti diantaranya Pematang Siantar dan Brastagi. Sebagaimana pada kota-kota lain di Indonesia, Inggris kemudian memulai aksinya untuk memperlemah kekuatan para pejuang dengan cara melakukan intimidasi melalui pamflet pada bangsa Indonesia agar kemudian menyerahkan senjata yang mereka miliki kepada pihak sekutu. Sejak saat itulah pasukan sekutu dan NICA mulai melakukan berbagai aksi teror di kota Medan, sehingga permusuhan sengit antara kalangan pemuda pun tak terhindarkan. Pertempuran Medan Area berakhir tepatnya pada tanggal 15 Februari tahun 1947 pukul 24 setelah diperintahkan oleh Komite Teknik Gencatan Senjata untuk penghentian kontak senjata. Sesudahnya pada panitia teknik gencatan senjata juga melakukan perundingan untuk menetapkan garis-garis demarkasi yang definitif untuk Medan Area. Dalam perundingan yang kemudian berakhir pada tanggal 10 Maret tahun 1947 itu, ditetapkanlah garis demarkasi yang melingkari kota Medan serta daerah koridor Medan Belawan. Panjang garis demarkasi yang dikuasai para tentara Belanda dengan daerah yang dikuasai oleh Tentara Republik Indonesia seluruhnya ialah 8,5 km. Perang Ambarawa. Pertempuran Ambarawa merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran ini, juga dengan Palagan Ambarawa, terjadi pada tanggal 20 November sampai tanggal 15 Desember tahun 1945. Antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat, TKR, yang didukung oleh rakyat Indonesia melawan pasukan sekutu Inggris. Letak Ambarawa yang strategis di antara Yogyakarta dan Surakarta membuatnya menjadi batu pijakan sekutu untuk menaklukkan Jawa bagian tengah. Jika Ambarawa jatuh ke tangan sekutu, maka Yogyakarta dan Surakarta menjadi sasaran penaklukan selanjutnya, Dinas Sejarah Militer Kodam 7, Diponegoro, 1979. Tak akan ada kesuksesan tanpa adanya pengorbanan sebelumnya. Kata yang tepat untuk menggambarkan Palagan Ambarawa sendiri ialah suatu peristiwa heroik untuk dapat mempertahankan wilayah Indonesia. Pertempuran yang berlangsung berhari-hari menguntungkan pasukan TKR. Pasukan sekutu Inggris terusir dari Banyu Biru pada tanggal 5 Desember tahun 1945, yang merupakan garis pertahanan terdepan. Pada tanggal 11 Desember tahun 1945, Kolonel Sudirman mengambil prakarsa untuk mengumpulkan masing-masing komandan sektor. Kolonel Sudirman berkesimpulan bahwa pasukan musuh telah terjepit dan perlu dilaksanakan serangan terakhir.
Serangan kemudian direncanakan pada tanggal 12 Desember tahun 1945 pukul 4.30 yang dipimpin oleh masing-masing komandan dan akan melakukan serangan secara mendadak dari semua sektor. Pada tanggal 12 Desember tahun 1945 dini hari, pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing-masing. Dalam waktu setengah jam pasukan TKR berhasil mengepung musuh di dalam kota. Pertahanan musuh yang terkuat diperkirakan berada di Benteng Willem yang terletak di tengah-tengah kota Ambawara. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Pada tanggal 15 Desember tahun 1945, musuh akhirnya meninggalkan Ambarawa dan mundur ke Semarang. Setelah Ambarawa jatuh ke tangan Republik, bendera merah putih berkibar di benteng-benteng sekutu dan di rumah-rumah yang telah menjadi abu, kedaulatan rakyat, tanggal 17 Desember tahun 1945.